Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau mengendaki kami agar saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang mau dan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik lewat perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, tema permenungan kita diambil dari Injil Matius yang bercerita tentang masalah perceraian. Bolehkah bercerai? Dalam dunia yang semakin individualistis, pernikahan dan keluarga tidak luput dari tantangan besar masalah ini. Perceraian makin dianggap biasa. Martabat perkawinan, tingginya nilai-nilai dari sakramen perkawinan rasanya semakin berkurang. Namun Yesus mengajak kita kembali untuk melihat pernikahan dari sudut pandang Allah. Penginjil Matius menceritakan bagaimana Yesus bukan hanya menjawab pertanyaan orang Farisi, tetapi juga menyingkapkan kehendak Allah yang mula-mula tentang perkawinan atau pernikahan. Seperti Tarsius yang menjaga Ekaristi dengan seluruh hidupnya, demikian pula lah kiranya pasangan suami istri dipanggil untuk menjaga kesucian, keluhuran dan ketinggian martabat sakramen perkawinan itu sendiri. Dalam dunia yang disering meremehkan nilai kekudusan, kesetiaan dan pengorbanan, kiranya teladan Tarsius menginspirasi keluarga-keluarga Kristiani untuk menjadi tempat kasih sejati yang melindungi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Saudara dan saudari terkasih, Tuhan menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di sini kita melihat bahwa perkawinan bukan sekedar kontrak sosial, melainkan sebuah perjanjian kudus di hadapan Allah.
Oleh karena itu dibutuhkan kesetiaan dalam hidup perkawinan yang mencerminkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Kesetiaan adalah panggilan hidup. Bukan hanya dalam pernikahan tetapi juga dalam segala aspek panggilan hidup kita. Kesetiaan menuntut perjuangan, komitmen, dan pengorbanan, bukan sekadar berdasarkan perasaan suka atau tidak suka yang bersifat sementara. Bagi mereka yang belum atau tidak dapat menikah, terdapat pula panggilan untuk hidup selibat demi kerajaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada Allah dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Selama dijalani dengan kesetiaan dalam panggilan yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari apakah kita melihat perkawinan sebagai sesuatu yang kudus dan tak terpisahkan. Apakah saya sudah menghormati kesetiaan dan relasi yang baik dengan keluarga, persahabatan maupun pelayanan? Apakah saya terbuka terhadap panggilan hidup tertentu, menikah atau hidup selibat sebagai bagian dari rencana Allah? Saudara dan saudari terkasih, semoga permenungan atau sabda Tuhan hari ini membantu kita, menginspirasi kita untuk semakin menghargai martabat perkawinan sebagai perjanjian kudus yang tak terceraikan, serta membuka hati pada panggilan hidup selibat demi kerajaan surga. Dalam setiap panggilan hidup, kiranya kita tetap setia dan bersandar pada rahmat Allah yang memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran di tengah dunia yang sering mengabaikan makna kesetiaan. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati menuntut komitmen dan pengorbanan. Baik dalam perkawinan maupun dalam hidup selibat, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesetiaan demi kerajaan Allah. Kiranya kita selalu setia pada panggilan itu dengan pertolongan rahmat-Nya. Tuhan menolong dan membantu kita serta memberkati kita dalam usaha, dalam seluruh niat-niat dan perjuangan baik kita. Tuhan Yesus, Engkau datang membawa damai dan kebenaran yang menyelamatkan. Berilah kami hati yang berani untuk mengikuti Engkau meski harus berhadapan dengan perpecahan atau penderitaan. Ajarilah kami untuk lebih mengasihi-Mu daripada siapapun di dunia ini. Dan semoga kami selalu setia mengikuti Engkau hingga akhir hidup kami. Terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.